وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. Para bapak, berdasar ayat ini dapat dipahami bahwa berdakwah itu hukumnya wajib. Di sini disebutkan ud'u ila sabili rabbik. Ud'u itu fi'lul amr, kalimat perintah. Dan menurut kaidah di dalam Al-Quran, kalau ada kalimat fi'lul amr itu menunjukkan wajib. Ya. Di sini disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhan dengan bijaksana, dengan nasihat yang baik, dan dengan dialog yang baik. Ayat ini menunjukkan bahwa kita berdakwah itu memang wajib. Siapa yang diwajibkan? Ya kita semua. Bukan hanya membalik, menceramah, bukan. Ya kita semua ini ada kewajiban berdakwah. Nomor dua, mengajak ke jalan Tuhan. Ya, atau disebut juga dengan tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah apa-apa daripada walaupun seayat. Jadi jangan ada alasan kita tidak mau berdakwah, alasannya dari sebab apa itu ngaji belum berapa, ilmu belum berapa. Dan saya jaga alasan kemudian sebab Nabi mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada walaupun seayat. Kalau jadikan saya surat Al-Ikhlas misalnya, ya, sana ayat terbaik, Qul ahad, sampaikan walaupun satu ayat. Ya, kemudian namanya mengajak itu tidak boleh memaksa. Di dalam ayat lain disebutkan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara yang benar dan yang sesat. Tidak boleh kita memaksa. Mengapa? Sebab orang berpikir sendiri. Ya, antara kebenaran dan kebahagiaan itu jelas. Kata bagian Rasul minal jelas. Islam itu agama tauhid, selain Islam agama syirik, itu kan jelas. Bagaimana kita berpikir? Ya silakan pilih mana. Insya Allah walaupun tanpa
bagian harus mendapatkan. Tidak ada paksaan dalam tenaga karena sudah jelas perbedaan mana benar mana salah. Kembali pada masalah bahwa kita berdakwah itu harus bijaksana. Nopo bijaksana. Pengertian bijaksana itu yang luas ya, antara lain dari tidak memaksa. Kita pasang speaker jam 12 malam, isinya pengajian, bijaksana benar. Obat bagus, obatnya pengajian. Tapi jam 12 malam, ngobrol, tetangga juga satu, ya bijaksana benar. Ya bijaksana. And of the circle, digambil pengajian sampai mobil mamam bijaksana apa banyak? Ya bijaksana maksud ini perlu dipikirkan ya. Kita berdakwah harus bijaksana, jangan ada pemaksaan ya. Kita menyampaikan dakwah itu dengan rendah hati, jangan emosional ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 disebutkan wa'ibadu rahmatillahina yamshuna 'alal ardh. Saya ulang, wa'ibadu rahmatillahina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu ialah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Bukan rendah diri. Kalau rendah diri malah yang baik. Rendah diri itu pengancur. Tapi kita diajarkan rendah hati, tawadhu. Kalau ada orang bodoh menyapa kita dengan ucapan yang tidak baik, olok-olok dan sebagainya, maka ucapanlah salah. Dalam baik ini ajaran Islam. Jadi kita jadi mubalik, jadi dai, menyebarkan agama itu jangan emosional. Tidak mau membalik. Jangan bersebaran. Ya mereka diterang-terang jangan gimana? Itu kan bijaksana ya. Mari kita berdakwah dengan rendah hati. Kemudian kalau kita ceramah tentang agama berdakwah itu jangan terlalu sering. Saben dino pengajian, sedino pinten ya. Nek saben lagi sampul. Terlalu sering jangan. Mengapa? Sebab membuat orang bosan. Ya, ini ada keterangan. Seorang sahabat Nabi, muridnya Nabi, namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu kalau memberikan ceramah itu enak, menyenangkan. Lalu jamaah kita Ibnu Mas'ud sampai kasih pengajian itu tiap hari kan enak. Apa jawabnya? Ama innahu yamna'uni dari anni amra'u anni lakum wa inni ataqabbalukum bil maqtidah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqabbaluna biha ma khafata sanati 'alaina. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku khawatir kamu akan jenuh. Jadi nanti jenuh. Air diisi dengan gula, dibuka, manis ya, tambahin manis. Kira-kira apa tambah lagi? Suwe-suwe hambar itu namanya jenuh. Tidak dulu belajar ilmu fisika kan gitu ya.
kula salati wa usyara khutbati makin fi fitri wa aqimu salata wa asyirul khutbah rawahu Muslim. Cukup lamanya sholat dan pendeknya khutbah itu menunjukkan kepahaman seseorang. Ya karena ada orang khutbahnya sedikit tapi sholatnya yang banyak, itu berarti paham, orang paham agama. Jangan terbalik, sembahyangnya cepet-cepetan, sebaca dulu, apa sih? Ya, dari namanya tapi pedatunya sampai saja masjid-masjid kalian semua ini sejarah. Dikawal kok, karena sekarang ada masjid yang khutbah Jumat panjang berkurang jalan. Apalagi kebanyakan sekarang di pegawai itu, pegawai semen kita ini yang kesuai ke khutbah di bertinggalan. Makanya yang bijaksana khutbah jangan terlalu panjang, justru yang panjang itu sholatnya. Di masjid Ponganan itu ada peraturan khutbah tidak boleh lebih dari 15 menit. Ya bertanya tidak boleh lebih dari 15 menit. Lebih dari 16 menit diperingatkan, aku memang jangan ada tahu dari sikut baik sekarang seperti ini. Lampu yang mau gelap. Ya relatiflah singkat. Umumnya orang ini paling sulit sengaja. Lalu hari ini kultum saja. Ya, kultum telah melihat 7 menit. Paling cukup bagus seberapa jam, 20 menit itu dah paling nonton sengaja. Lalu kultum saja. Dalam mereka menegakkan majukan pemahaman. Kultum saja. Lalu berada main-main. Sholat kultum sampai umur. Jadi kita harus bijaksana, jangan terlalu panjang. Kemudian dakwah pengajian itu hendaknya yang damai, sejuk, tidak suasananya tidak menyenangkan, jangan ribut, dan pengajian juga paksa. Jangan sing pengajian sing ngaji jangan ngomong. Ya siapa yang ngaji nang pasar? Bukan yang ngaji yang salah, cuma tempatnya tidak benar. Kalau pasar disektor dengan ngaji, nah tempatnya yang tidak bijaksana, tidak benar. Nabi mengatakan, "Ayuhannas, alaikum bisakinah, wa inna birra laysa wahai teman-teman, tenanglah, karena sesungguhnya mencari kebaikan itu hendaknya dengan tenang, jangan gaduh. Ibarat perlu. Kembali kepada masalah ayat tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada sementara orang mengartikan ayat ini bahwa ini adalah metode di dalam berdakwah. Kita tahu bahwa masyarakat itu terbagi 3. Kita satu orang pintar cerdik cendekiawan, misalnya dosen, mahasiswa, ya, sarjana lain. Ada yang masyarakat awam, orang kebanyakan. Ada masyarakat tenang, mogol,
Orang model begitu tidak bisa. Tidak berpikir, kamu berpikiran makanya cakap yang dituturi dia danau. Kan ngobrol ini dibandingkan karena ngobrol ada nih disentuh dia alot, digoreng kayak ngobrol ini kan bisa bebas ngobrol bincang ngobrol kan orang begini satu-satunya jalan diajak bebas dialog. Namun dengan dialog yang baik, ya wajah ilmu lagi yang maksa ajaran kita dengan baik-baik dialog. Ya bukan debat kusir menang-menangan kan, ya debat saya bisa menjatuhkan argumennya, ya. Ini yang kita dapat dari kesimpulannya berdakwah tabligh itu hukumnya wajib. Tidak semua harus ada keinginan untuk berdakwah. Tidak bagaimana cara. Kemudian saya bertanya cara saya, cara apa? Berdakwah itu kan luas pemaknaannya. Tidak hanya ceramah, nopo imam ngajak dia ngajak yang saya itu dakwah. Contohnya ngajak langganan kelapa, toko, dodolan sayur, rumahnya mau dikasih ya obat dari ini, kita haruskan keinginan berdakwah. Kena kata diriku ya, nanti punya sebayang. Oh diraji, matur suwun. Kemana lu sebayang? Nanti lebih berjalan. Kita berdakwah kasih rokok. Kadang ngomong, balik ngomong sebayang kan kasih rokok ya kasih sebayang. Kasih saja rokok. Suwe-suwe ya sukan ya. Bernama sukan, suwe-suwe aneh. Ini suwe-suwe jadi